Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Yang terhormat Bupati Gunung Kidul, Bapak Haji Sunaryanto. Yang kami hormati Komisi A DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Bintang Patok, tamu undangan dan seluruh hadirin yang kami hormati. Kami ucapkan selamat datang di Balai Kelurahan Manggarai, Kabupaten Patok pada hari Senin 4 Maret 2024 pada acara pengukuhan kelompok informasi masyarakat penyerahan spesimen tanda tangan elektronik untuk Lurah Sekapanewon Patok dan pertunjukan rakyat dalam rangka sosialisasi kebijakan. Dan dengan senantiasa memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara sore hari ini dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Sambutan selamat datang oleh Lurah Manggarai kepada Bapak Wigaga dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam guyub rukun kepada kita semuanya. Amin. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada sore hari ini Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga bisa hadir bersama-sama di Balai Kelurahan Manggarai ini dalam situasi sehat walafiat. Selawat serta salam marilah kita curahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insyaallah kita mendapat pertolongannya. Amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, yang pertama saya atas nama tuan rumah dan pemerintah Kelurahan Manggarai mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan para hadirin semuanya. Mohon maaf mungkin dalam menanggapi kehadiran panjenengan semua kurang berkenan. Dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, atas nama pemerintah Kelurahan Manggarai, saya mengucapkan terima kasih yang mana kegiatan pengukuhan kelompok informasi masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Manggarai, Bapak Bupati. Saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat kepada semuanya. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan tali asih kepada pemerintah Kelurahan Manggarai. Saya atas nama warga masyarakat mengucapkan terima kasih
tidak bisa membalas kebaikan panjenengan, namun tasah berdoa pada masyarakat semoga Bapak Bupati beserta jajarannya diberikan kelancaran, kesehatan, dan bisa mengemban amanah pada masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya ruangan ini kami persilakan Bapak Bupati untuk mengukuhkan kelompok informasi masyarakat di Kapanewon Patok. Sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten dan tuan rumah ada kurangnya karena ini semuanya dadaan, saya mohon maaf dan semoga acara ini dari awal sampai akhir lancar, tidak ada halangan suatu apa ini. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati beliau Bapak Bupati Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Haji Sinarianta, beserta jajaran OPD yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Juga yang kami hormati Bapak Penebu Kapanewon Patok beserta jajaran, Bapak Lurah Ngelanggeran beserta Bapak Lurah se-Kapanewon Patok yang kami hormati. Juga yang kami hormati sahabat-sahabat saya dan gini yang pantas kami banggakan. Sebelum matur izinkanlah kami manjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmat, khususnya nikmat sehat sehingga bisa bertemu di Balai Kelurahan Langgeran dengan selamat tiada arah pemerintahan apapun. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama anggota DPRD Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan ranking sektor kami, yaitu mengenai OPD yang kami kerjasama terutama dengan pemerintahan kelurahan maupun pemerintahan Kapanewon, sehingga dengan adanya Pak Bupati mau meluncurkan yaitu silaturahmi untuk mewujudkan kelurahan cerdas, sehingga kami ikut berbangga, berbahagia juga karena beliau Bapak Bupati ini adalah salah satu untuk mendorong bagaimana di kelurahan-kelurahan ini akan sejajar setara dengan kabupaten yang lain. Tepuk tangan buat warga masyarakat semua. Kenapa ini kami sampaikan? Karena inovasi beliau Pak Bupati dan jajaran-jajarannya selalu dan selalu meningkatkan bagaimana melayani dari pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini pada umumnya yaitu dimulai dari kelurahan. Tentunya kelurahan masuk ke bagian sektor kehidupan maupun RT. Sehingga dengan adanya kelurahan cerdas ini otomatis akan memberdayakan seluruh warga masyarakat yang ada di Gunung Kidul ini akan lebih cerdas, memberdayakan tepat guna khususnya kepada generasi muda yang sebelah kanan kami. Tepuk tangan buat anak-anak. Yang selanjutnya juga terima kasih kepada Pak Lurah pada kesempatan ini, bahwa pada kesempatan ini adalah salah satu wujud pertemuan yang luar biasa, tetapi tetap berjalan sukses. Baik Pak Lurah tidak meletes dalam arti jalannya. Kita bekerja karena kami juga dari notabene dari Lurah, sehingga tahu persis Pak Lurah itu kerja tanpa ada pamrih, 24 jam sama seperti saya. Sekarang saya itu kalau anggota dewan hanya samperan, tetapi statusnya itu sopir ambulan. Sehingga setiap saat, setiap waktu kita terjun warga masyarakat. Sehingga setiap nanti jabatan itu hanya amanah, tetapi kita kerja di tengah warga masyarakat. Itulah impian kita untuk berjuang untuk membina warga masyarakat Gunung Kidul.
Saya kira itu Bapak dan Ibu sebetulnya banyak sekali yang akan sampaikan tetapi tidak tepat karena waktu dan tempat sudah mulai sore sehingga banyak kurang lebihnya kami atas nama anggota DPRD Kabupaten Kudul sekali lagi mohon izin, mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan barokahnya, hari ini Senin tanggal 4 bulan Maret tahun 2024, saya Bupati Gunung Kidul dengan ini secara resmi mengukuhkan pengurus kelompok informasi masyarakat atau KIM Padukuhan Sekapanewon Patuh. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi upaya dan langkah kita semua. Terima kasih. Dilanjutkan penyerahan SK untuk KIM Sekapanewon Patuh. Oke, 1, 2. Dilanjutkan Kelurahan Bunder. Cukup. Selanjutnya Kelurahan Ngelanggeran. Selanjutnya Kelurahan Ngelegi. Kelurahan Ngororo. Selanjutnya Kelurahan Patuh. Kelurahan Pengkok. Dilanjutkan Kelurahan Putat. Selanjutnya Kelurahan Salam. Kelurahan Semoyo. Dan Kelurahan Terbah. Ya. Selanjutnya Lurah Bunder. Lurah Ngelanggeran. Lurah Ngelegi. Lurah Ngororo. Selanjutnya Lurah Patuh. Selanjutnya Lurah Pengkok. Lurah Putat. Selanjutnya Lurah Semoyo. Dan terakhir penyerahan spesimen tanda tangan elektronik untuk Lurah Terbah. Yang saya hormati rekan-rekan dari jajaran Pemda Kabupaten Gunung Kidul, tidak akan saya sebutkan satu persatu. Yang jelas di sini para asisten ada di sini semua. Kemudian juga camat yang saya hormati, Bapak Ibu dan rekan-rekan lurah semuanya yang saya hormati, dan juga rekan-rekan pamong semuanya. Kalau ada Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW semuanya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, dan tentu masyarakat semuanya.
dan juga rekan-rekan dari TNI Polri, Kapolsek maupun Pak dan Ramil, atau yang mewakili tentunya, dan rekan-rekan semua yang tergabung di dalam kelompok informasi masyarakat yang sangat-sangat saya cintai dan saya banggakan. Karena muda-mudanya, generasi pemudanya itu cukup besar, bisa jadi mencapai 30% lebih. Sehingga pada saat kita turun bersama dengan masyarakat, ini rata-rata muda dan muda. Potensi yang seperti ini sangat besar daerah ini untuk maju, sangat besar untuk maju. Hanya saja kemauan etikat baik untuk maju ini kan harus ada dasarnya, harus dilandasi. Apa sih kita harus maju dengan komposisi penduduk yang seperti sekarang ini begini besarnya, dan juga kaum mudanya ini sangat besar. Tentu ini membutuhkan kontribusi yang besar juga, kolaborasi sinergi dengan berbagai pihak. Agar apa? Agar generasi penerus generasi muda ini mampu bertransformasi, mampu mengembangkan pikirannya, ilmu pengetahuan dan keterampilannya itu mampu dikembangkan. Nah, otomatisnya harus perlu banyak sentuhan, banyak berkolaborasi, banyak mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Nah, kalau itu semua sudah kita dapatkan, baik yang dari junior dan sebagainya, atau senior dan sebagainya, bilang gitu. Yakinlah, kalau saya melihat anak-anak atau generasi di Gunung Kidul yang akan. Namun demikian rekan-rekan Kim, kita tidak akan menutup mata bagaimana dengan kelemahan kita di Gunung Kidul ini. Nah, di Gunung Kidul, apa yang menjadi kelemahan kita? Sering saya katakan di dalam pembangunan itu paling tidak ada 3 hal yang bisa dapat kita sebutkan. Pembangunan fisik, pembangunan non fisik, atau pembangunan sumber daya manusia. 3 hal ini sangat penting di dalam kehidupan. Karena apa yang akan menggerakkan salah satu infrastrukturnya ya di sini. Nah, ini salah satu yang kelemahan di Gunung Kidul. Apa Pak Bupati lemahnya kita? Kalau kita bicara tentang indeks pembangunan manusia, itu tugas kita semua. Indeks pembangunan manusia di Gunung Kidul masih berada di angka 72. Nah, angkanya itu 70. Lantas yang lain seberapa besar? Kabupaten kota di 4 kabupaten kota di DIY, mereka sudah berada di angka 74. 80 dan 84 kalau tidak salah. Sudah cukup tinggi. Gunung Kidul juga masuk dalam kategori tinggi. Ini dari rekan-rekan Kim nanti tahu. Masuk di dalam kategori tinggi indeks pembangunan manusia. Tapi baru masuk. Kalau kita melihat di sana, di dalam indeks yang sudah masuk tinggi itu, kita masih berada di level bawah. Berada di level bawah. Nah, lantas apa yang menyebabkan semua? Salah satu faktor dimensinya adalah pendidikan. Jadi kalau masyarakat Gunung Kidul di pendidikan ini sering Pak Lurah yang sering saya kasih tahu seperti ini. Gunung Kidul dengan jumlah penduduk 775.246 jiwa ini, kalau dijadikan satu sebagai nilai akumulasi, maka yang terjadi pendidikan kita ini baru SMP kelas 1. Kita ini baru mengenyam SMP kelas 1. Boleh nanti Pak Camat dilihat dari Kecamatan Patok ini saja. Berapa besar Pak Camat yang belum lulus SD? Tidak tamat SD dan hanya tamat SD. Ini. Karena apa? Tadi kita bisa melihat dari angka ini. Dan ini rekan-rekan masyarakat semua juga harus tahu. Sehingga pada saat kita berbicara di ruang publik yang seperti ini, apalagi di media sosial, kalau yang kita sampaikan ini berlandaskan atas data faktual,
maka yang akan terjadi di dalam diskusi ataupun pembicaraan yang lain itu tidak bersifat hoax. Orang boleh bicara. Nah, ini yang bagian dari Pak Juan, Pak Sarjono, Pak Sarjono. Beliau tahu tentang data-data ini. Ya. Kita akan menggenjot cepat, kencang. Tapi itu. Dan itu tidak bisa serta-merta kita dorong kemudian langsung cepat berubah indeks pembangunan manusianya, tidak akan bisa cepat. Dan saya memprediksi ke depan dengan indeks di atas 74 atau 76 ini membutuhkan rentang waktu kurang lebih di Gunung Kidul 7 sampai 10 tahun yang akan datang. 7 sampai 10 tahun yang akan datang. Indeks pembangunan manusia baru akan di atas angka 76 atau 78. Kira-kira seperti itu. Ini membutuhkan peran serta kita semua. Seluruh masyarakat, apalagi Pak Lurah, semuanya, Pak RT, Pak RW, Pak Duko, semuanya. Termasuk nanti rekan-rekan dari KIM. Kenapa KIM ini saya bentuk di Gunung Kidul? Ya, setiap dusun satu. Ya. Karena saya kepengen ada pencerahan informasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pemerintah ini, masyarakat mampu mengadopsi dengan informasi yang sebenarnya, yang sesungguhnya, tidak termakan oleh hoax yang saat sekarang berkeliaran di media sosial yang selama ini kita rasakan, yang terkadang justru menyesatkan kita semua. Saya yakin di era transformasi digital, transformasi anak-anak muda seperti kalian semua yang kini, kalian akan mampu membawanya. Makanya Pemda membuka secara total untuk bisa dapat berkomunikasi KIM ini kepada Pemda. Dalam hal ini nanti digawe oleh Dinas Kominfo. Kalian harus tahu perkembangan pembangunan Gunung Kidul ini. Ini yang kadang-kadang kita sayangkan. Sehingga apa yang terjadi tadi saya katakan, banyak orang di luar sana, netizen apa dan sebagainya berbicara seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui ya, data agregat perkembangan penduduk, tidak tahu. Tetapi kalau rekan-rekan lurah, pamong dan sebagainya, Pak Camat semua pasti tahu. Karena apa? Beliau-beliaunya dipegang adalah pasti data. Ini saya kepengen yang pertama kali menanamkan diri kita merasa memiliki gunung itu. Sehingga apa? Tidak menghancurkan informasi di gunung itu sendiri. Ya, tidak mendistorsi informasi-informasi di gunung itu sendiri. Padahal kita orang gunung itu sendiri. Ini saya kepingin seperti itu. Siapapun, ya, kalau kita sudah merasa memiliki gunung itu ini, saya yakin di antara kita tidak akan seperti itu. Karena apa? Kebesaran gunung itu, kehancuran bangsa dan gunung itu untuk negara ini, itu pilarnya adalah kita ini. Kalau kita sudah membiarkan seperti saja, nanti akan saya jelaskan bahwa dengan jumlah penduduk tadi yang saya katakan, ke depan 30 tahun yang akan datang, jumlah penduduk Gunung Kidul saya prediksi mencapai 1 juta. Berbagai persoalan akan tumbuh di Gunung Kidul, akan tumbuh, baik dari sumber daya alamnya akan berubah, sumber daya manusianya juga akan cepat berubah. Tetapi kompleksitas persoalan, kondisi sosial masyarakat kita juga akan terus berubah dengan cepat. Ini rekan-rekan yang dipersiapkan dari sekarang. Bapak Ibu ini saya tolong mumpung ingat ya, rekan-rekan yang muda, saya sampaikan di sini. Ya, saya sampaikan di sini apa? Anak-anak mudanya, anak-anak kita banyak. Dan ini menjadi tumpuan masa depan bangsa ini, masa depan Gunung Kidul ini. Anak-anak kita, putra-putri kita nanti mungkin ada keluarga dan sebagainya. Yang saya pesankan hanya satu, tolong sekolah dan punya cita-cita. Itu saja. Kalau masyarakat Gunung Kidul anak-anak sekarang, ya, ini bisa sekolah dan punya cita-cita harapan masa depan, maka Gunung Kidul ini akan berkembang dengan baik dan masyarakatnya, ya, sumber daya manusianya akan tumbuh dengan baik. Tapi tadi saya katakan harus merasa memiliki terhadap Gunung Kidul. Kalau tidak, rekan-rekan semua seperti itu. Dan yakinlah Gunung Kidul suatu saat nanti, jika SDM-nya begini, yang akan menguasai, yang akan berkiprah,
pasti tidak akan orang Gunung Kidul. Ini yang kita lihat dari data. Apalagi yang membuktikan Pak Bupati bisa mengatakan seperti itu. Dalam 1 tahun orang luar masuk ke Gunung Kidul 1.000 orang lebih dalam 1 tahun. Yang keluar orang Gunung Kidul meninggalkan Gunung Kidul hanya 1.000-an. Dan kenapa banyak orang luar masuk ke Gunung Kidul? Satu hal, bahwa potensi sumber daya alam termasuk perkembangan ekonomi kita dari waktu ke waktu semakin baik. Sehingga inilah yang saya memprediksi tadi. Kalau ini kita tidak kuatkan masyarakat kita, bagaimana untuk bisa berusaha mandiri dan sebagainya. Meskipun itu dalam bentuk dan wujud yang kecil, maka 30 tahun yang akan datang dengan jumlah penduduk yang sekitar lebih 1 juta, Gunung Kidul akan banyak dikuasai oleh orang luar. Dan pada akhirnya ya, kita akan menjadi penonton. Rekan-rekan luar sudah saya kasih tahu ya, peluang untuk dikuasai sangat besar ya, tetapi ruang untuk mengisi kita juga sangat besar. Manakala tadi harus dipersiapkan sumber daya manusia itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melihat dengan data rekan-rekan semua, tanah-tanah yang ada di Gunung Kidul ini mudah-mudahan di tempat ini tidak ada, di Melanggeran, di Padok ya, sudah banyak jatuh di tangan orang-orang luar Gunung Kidul. Sudah jatuh di tangan orang-orang luar Gunung Kidul, dibeli dengan harga murah. Berapa besar yang sudah dikuasai oleh investor? Hampir 2.000 hektar lebih sudah di tangan mereka. Belum bicara oleh fungsi Gunung Kidul ini, rekan-rekan kita. Nah, berapa oleh fungsi? 10.000 hektar lebih. Yang kemarin dipakai untuk jalan, hampir 3.000 hektar lebih. Itu kondisi saat sekarang. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini untuk melindungi itu? Pemerintah dalam hal ini melindungi dengan tata ruang kita. Tata ruang, kalau tidak ada tata ruang yang jelas, nanti habis kita. Gunung Kidul kelihatannya luas seperti ini, ya, 104, ulangi 1.458.000 hektar, ya, 1.458.000 hektar. Tetapi harus ingat kita, 43%-nya itu adalah kawasan perhutanan. Memang Gunung Kidul akan seperti ini, sampai nanti itu akan seperti ini. Tetapi ingat yang 57% tadi, belum tadi yang sudah dikurangi dengan alih fungsi yang sebesar itu. Akan terasa rekan-rekan nanti mungkin anak cucu kita nanti ke depan 30 tahun yang akan datang. Ini tantangan yang seperti ini kita harus ikut memikirkan dan berada di tengah-tengah itu. Bagaimana klaster-klaster ekonomi kita ini harus dikuasai sendiri. Apalagi Melanggeran, Pak Lurah, ini potensinya luar biasa. Kawasan utara salah satu parameternya di sini, indikator ekonominya di sini ini. Karena apa? Infrastruktur yang sudah dibangun lebih dari yang lain di wilayah utaranya di tempat ini. Ini kalau tidak bisa dimanfaatkan Pak Lurah semuanya. Tadi yang saya katakan 30 tahun yang akan datang, nanti kita akan menjadi penonton. Ini tugas kita semua. Nah, makanya salah satu KIM ini salah satunya adalah untuk menyampaikan berbagai informasi. Dan saya buka ruang kepada rekan-rekan kelompok informasi masyarakat untuk membangun komunikasi, menanyakan dengan Pemda. Mana kalau terjadi sesuatu yang kita tidak memahami konteksnya, silahkan kalian telepon langsung, kalau kalian datang langsung. Karena kita bentuk salah satunya seperti ini. Agar apa? Agar merasa memiliki. Ini loh Gunung Kidul yang seperti ini. Saya 3 tahun di sini. Saya 1.300 lebih saya keliling seperti ini turun di tengah-tengah masyarakat. 1.300 lebih selama 3 tahun. Mungkin saya termasuk nominasi tertinggi saya bertemu dengan masyarakat. Hanya pengen itu saya. Karena saya apa? Saya lahir di sini. Saya kepengen juga hidup sini, pensiun di sini suatu saat nanti. Dan saya kepengen membangun jejaring ini di Gunung itu dengan semua pihak. Itu aja dari saya.
sayang Bapak Ibu sekalian. Karena datanya seperti itu. Data yang kita dapatkan seperti itu di Gunung Kidul. Pertumbuhan ekonomi semakin baik dari waktu ke waktu, saat sekarang tertinggi di 4 kabupaten kota ini. Namun ya, terjadi satu gap di situ atau indeks Gini di dalam pemerintahan. Gapnya di mana? Ya, kita lihat sendiri, kawasan ini kawasan yang bagus Pak. Tentu jauh berbeda ekonomi dengan sebelah timur kita. Ini yang harus kita setarakan. Nah, pembangunan diarahkan terhadap seperti ini. Kita akan melihat map-nya, sehingga roadmap pembangunan Gunung Kidul suatu saat nanti akan tercapai dengan melihat kondisi yang seperti ini, agregat pertumbuhan seperti ini, penduduk yang seperti ini. Dan di Gunung Kidul sangat terkendali masih tentang penduduknya, masih hampir sekitar 1% pertumbuhan penduduk. Artinya apa? Dengan luasan yang seperti ini, dalam satu kawasan 1 km persegi kurang lebih kita masih dihuni sekitar 521 orang dalam per 1 km persegi. Ini ruang kita masih luas dibandingkan dengan kota yang hampir 1 km persegi dihuni oleh 12.000 orang. Kita baru 521 orang. Saya kalau angka apa? Angka Gunung itu saya ambil apa? Karena saya memang belajar, saya pengen tahu Gunung itu termasuk kondisi ekonomi, termasuk tadi agregat dan perkembangan penduduk yang lainnya, di SMP, semua sambil tahu. Luar biasa sumber daya alamnya, potensinya luar biasa. Hanya satu rekan-rekan semua, sumber daya manusianya yang butuh kita tingkatkan. Kalau tidak, ya tadi saya katakan hanya menjadi penonton. Ini anak-anak muda semua. Saya kepengen kalian semua suatu saat menjadi pemimpin di Gunung Kidul. Ya, pemimpin Gunung Kidul dipimpin sendiri orang Gunung Kidul, silakan. Siapapun menjadi pemimpin muda ini. Itu harapan saya. Mudah-mudahan nanti sama persepsinya dengan rekan-rekan lurah. Semuanya masyarakat itu sama. Kalau kalian memimpin Gunung Kidul ini, memimpin bangsa ini, satu kebanggaan penuh bagi saya, bagi masyarakat. Atas nama masyarakat Gunung Kidul membanggakan kalian semua. Karena anak-anak muda semua, dan saya lihat ini cerdas-cerdas orang-orang Gunung Kidul. Saya pernah menanyakan di satu instansi, apa kelemahannya orang Gunung Kidul pada saat melakukan tes itu. Sebetulnya kalau orang Gunung Kidul, begitu ada orang pinter kan, susah disaingi ini susah, pinter. Hanya tadi kuantitas atau jumlah kita yang masih sedikit, didominasi tani. Jadi belum SD, tidak SD, hanya taman SD 60%. Itu secara akumulasi Gunung Kidul. Tetapi kalau kita melihat dari kecamatan atau Kapanewon, mungkin ada yang lebih besar. Tidak saya sebutkan daerahnya. Ya, jumlah penduduknya hampir 32.000. Yang tadi saya sebutkan tamat SD, tidak tamat SD berapa? 18.000. Kalian bayangkan, jumlah penduduk 32.000 yang tamat SD, hanya tamat SD ini 18.000. Nah, coba kalau seperti ini, saya kepengen diskusi bagaimana tentang perkembangan ini. Ya, saya nanti minta tolong juga masukan dari rekan-rekan tim melalui Diskominfo, melalui Kominfo, seluruh Gunung Kidul. Dan kalian nanti suatu saat saya pertemukan dengan seluruh kawan-kawan seluruh Gunung Kidul di dalam satu kegiatan. Agar apa? Agar kalian saling mengenal anak-anak muda Gunung Kidul dan memiliki potensi yang sangat besar. Harapan saya itu ke depan kalian menjadi pemimpin. Jadi pemimpin. Siapapun nanti dari sekian banyak mesti ada. Kita yang seperti ini pensiun, gak lama pensiun. Tapi kalau generasi seperti kalian dan yang lain punya cita-cita, punya harapan dan menanamkan dirinya seperti itu, yakinlah Gunung Kidul yang kita miliki, bangsa dan negara yang kita miliki, dari waktu ke waktu akan semakin maju. Apalagi di Patok saya katakan, ya, bagi indikator ekonomi jadi sini nih, karena infrastruktur yang dibangun besar termasuk spot pariwisatanya kawasan ini.
Gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Kalau rekan-rekan lurah ini materi saya itu terus, karena ini sangat penting. Untuk apa? Untuk masa yang akan datang. Dan saya yakin ya, Cipado ini tumbuh dengan baik secara ekonomi. Karena hampir masyarakatnya terlibat di dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Apalagi di Langgrang ya Pak Lurah. Saya melihat nanam ini, nanam itu, semua ikut beraktivitas. Kalau untung rugi itu namanya kehidupan. Usaha di dalam kehidupan yang seperti itu. Kita juga sama, negara ini menjadi satu fluktuatif. Naik turun ekonominya, bicara tentang inflasi, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang geopolitik. Ini lengkap persoalan bangsa ini, lengkap persoalan global ini. Ini rekan-rekan agar tahu ke depan. Kali ini saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan yang tergabung di dalam kelompok informasi masyarakat ini. Nah, silahkan ya, informasi yang kalian belum dapatkan, yang kepingin tahu, dan Pemda dalam hal ini juga ingin mengadopsi berbagai informasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga Gunung Kidul atau bangsa ini atau negara ini, sering saya katakan, saham kita sama, memiliki negara ini, memiliki Gunung Kidul ini. Kalau saya 1% para pejabat di sini, rekan-rekan semua dari masyarakat, orang yang baru lahir pun sama, memiliki saham 1%. Artinya apa? Untuk bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara, terhadap Gunung Kidul ini, memiliki hak yang sama, memiliki hak yang sama. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan kedepannya Gunung Kidul akan lebih baik lagi. Ya. Tokoh-tokohnya kalian semua, kita semua yang ada di sini, mau hancur, mau maju dan sebagainya, kita ini bagiannya, pilarnya yang kita ini. Yang sekarang kita tentukan, mau maju, mau setengah-setengah, atau mau mundur. Kita semua. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Ya, mudah-mudahan pengukuhan yang kita saksikan bersama ini akan membuahkan hasil yang baik di masa yang akan datang. Yang terakhir, rekan-rekan lurah semuanya. Tadi saya sampaikan ada satu spesimen tentang digitalisasi. Saat sekarang di era transformasi digital seperti ini, membutuhkan peran, landasan, dan kemudahan dari berbagai pihak, layanan dan sebagainya. Mungkin dulu kita menggunakan manual, kertas dan sebagainya. Tetapi kita juga harusnya, beberapa waktu lalu ada satu peristiwa, karena dokumentasinya itu dilakukan dengan dokumen seperti itu, dengan kertas. Maka begitu kertas itu dihilangkan, untuk menghilangkan barang bukti, selesai sudah Pak Lurah. Nah, sekarang negara dalam hal ini, di dalam sistem pemerintahan kita ini, sudah menggunakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Itu salah satunya adalah untuk mengurangi tadi itu, ya, untuk mengurangi tadi itu terjadi satu penumpukan sampah, kertas dan lain sebagainya. Maka adaptasi teknologi kita adalah dengan menggunakan elektronik. Sekali lagi saudara selamat juga rekan-rekan lurah untuk menggunakan ini. Mudah-mudahan kita akan senantiasa dapat melayani masyarakat secara maksimal, pelayanan yang mempermudah bagi kehidupan masyarakat kita. Reformasi birokrasi kita memang di situ. Beberapa waktu yang lalu saya kumpul dengan seluruh kepala daerah Indonesia pada saat Rakornas Kepala Daerah Indonesia. Salah satu reformasi birokrasi adalah tentang digitalisasi seperti yang kita realisasikan pada kesempatan sore hari. Mungkin itu Pak Lurah dan semuanya, rekan-rekan semua, apa yang saya sampaikan ini tentu menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi komitmen kita sebagai orang atau masyarakat Gunung Kidul. Demi apa? Satu, demi kemajuan masyarakat Gunung Kidul dari waktu ke waktu. Ingin kita Gunung Kidul akan semakin baik, dikuasai oleh orang-orang Gunung Kidul, paling tidak mayoritas. Ya. Karena kalau tidak, kapan lagi untuk menikmati suasana yang baik dan mengelola dengan baik sumber daya alam yang seperti ini. Nah, itu saja. Jadi saya terima kasih. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, kelompok KIM ini akan menjadi sebuah kekuatan di Gunung Kidul ini. Ya, akan menjadi kekuatan informasi di Gunung Kidul. Yang selama ini kita kadang-kadang mendapatkan informasi hoax dan sebagainya. Setelah dibentuk KIM ini,
pemerintah bisa menyampaikan ya, informasi-informasi yang terjadi tentang pembangunan ini dan bisa disampaikan rekan-rekan kepada jejaring yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena apa? Karena setiap dusun adalah satu orang. Cukup satu orang untuk membuat jejaring di era digitalisasi, di era media sosial yang seperti ini. Itu saya kepingin cerdas ya seperti kalau ini dikatakan kelurahan cerdas ya itu. Sedikit lagi, tadi disebutkan tentang smart city. Cukup dengan smart city kita tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Dan saya menggagas, jangan hanya smart city. Kita harus turunkan kepada yang lebih detail lagi, apalagi di Langgan, apalagi di Patok ini. Karena apa? Potensinya luar biasa. Anak-anaknya seperti ini luar biasa, Pak Lurah semuanya. Kita akan coba gagas bagaimana ke depan smart city ini mampu diturunkan menjadi smart village atau smart kampung atau smart desa, sehingga masyarakat seperti ini akan ikut aktif di dunia media sosial mempromosikan apa semua masyarakat akan ikut aktif. Ini yang sedang kita gagas. Nanti seperti apa kebijakan-kebijakan ke depannya, termasuk regulasinya nanti Pak Komilo seperti apa. Kalau ini bisa dilakukan, maka akan cepat tumbuh dan berkembang desa-desa. Nah, selama ini saya lihat belum sampai di situ. Bicara masih smart city, smart village, smart kampung bisa belum ada. Ini ke depan yang akan kita buat. Tentu membutuhkan rekan-rekan semua yang cerdas-cerdas seperti ini. Yang cerdas-cerdas seperti ini. Ini termasuk mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sini. Nah, tapi yang sebagian itu saya lihat di sana sudah ini. Ada sebagian, tapi sebagian yang kecil. Kalau ini saya lihat mudah-mudah. Makanya saya bicara agak lama. Biasanya saya bicara sebentar, 10 menit paling lama. Ini karena mudah-mudah ini saya bisa. Kenapa? Biar kalian tahu. Jangan hanya bicara asumsi, jangan hanya bicara persepsi, tapi tahu persis bagaimana perjalanan ke depan begitu. Roadmap-nya seperti apa di dalam rangka membangun itu. Nah, saya kepingin itu. Itu saja, Pak Lurah. Ya, semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Saya juga terima kasih sudah diterima dengan luar biasa seperti ini. Ya, semangat saya, semangat rekan-rekan adalah semangat membangun gunung itu. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirin, demikian tadi acara pengukuhan kelompok informasi masyarakat, penyerahan tanda tangan elektronik dan pertunjukan rakyat dalam rangka sosialisasi kebijakan secara resmi telah selesai. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Bupati beserta jajaran dan seluruh tamu undangan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita bersama. Acara kita tutup. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.